Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Salam sehat dan bahagia. Oke, hari ini kita akan membahas tentang printer dan scanner. Yang pertama kita bahas adalah printer. Printer merupakan perangkat eksternal komputer yang dapat mencetak sebuah file atau dokumen menjadi bentuk hard copy. Jadi dari file yang kita buat atau dokumen yang kita buat, kita cetak nanti menjadi dokumen kertas atau hard copy. Merek-merek perangkat printer. Yang pertama adalah Epson, di mana Epson ini menyediakan jenis dari printer yang berupa dot matrix, inkjet, laser, hingga thermal printer, label printer, dan juga plotter Epson. Yang sering kita gunakan itu biasanya menggunakan inkjet ya. Inkjet ada yang juga menggunakan laser. Kalau thermal printer itu biasanya digunakan di bank atau maupun di toko-toko ya. Label printer pun di toko-toko seringnya seperti itu. Kalau dot matrix ini dulu digunakan tetapi hasilnya tidak maksimal. Sekarang yang sering digunakan adalah yang inkjet maupun laser. Merek yang kedua ada Canon. Di Canon juga memiliki berbagai macam jenis dari printernya, yaitu ada dot matrix, inkjet, laser jet printer, dan plotter. Berikutnya ada Fuji, ini juga Fuji. Ini kapasitas untuk printernya ini eh, ketajaman warna yang tinggi ya untuk printer Fuji. Yang berikutnya Xerox, Xerox. Xerox ini printer yang high quality, membutuhkan ketajaman warna. Selanjutnya ada Samsung juga ya. Levelnya yang biasanya digunakan adalah inkjet atau deskjet. Bagaimana menginstal printer? Tentu saja ketika kita mau menginstal printer, siapkan dulu drivernya ya. Kalau Anda tidak punya drivernya atau laptop atau komputernya tidak ada CD-ROM-nya, maka bisa Anda download di epson.com spot via 00607D atau Anda browser saja di internet. Nanti akan Anda dapatkan driver dari printer yang kita inginkan. Yang kita gunakan di sini maksudnya adalah printer Epson L3110. Setelah itu baru kita klik pada filenya atau pada kita kita buka untuk CD-nya seperti itu ya. Akan tampil seperti ini. Setelah kita klik pada file itu pilih klik printernya, jenis printernya lalu klik OK. Setelah klik OK, maka akan ada pilihan bahasa yang kita gunakan. Anda bisa memilih bahasa yang sesuai dengan keinginan Anda, bahasa Indonesia, bahasa Inggris maupun yang lain. Setelah dipilih biasanya klik OK. Setelah klik OK akan muncul berikutnya adalah halaman persetujuan di mana di situ surat pernyataan Anda pilih setuju kalau dalam basis yang pilih centang agreement I accept agreement ya. Di situ klik OK. Setelah klik OK akan muncul konfigurasi untuk printer yang belum terdeteksi secara otomatis. Jadi printernya belum tersambung, maka Anda sambungkan printer Anda ke komputer atau laptop yang Anda gunakan. Nanti secara otomatis kalau sudah dipasang, tampilan dari konfigurasi ini akan menghilang. Itu tandanya printer sudah selesai diinstal. Setelah itu akan ada tanda uh, proses penginstalan selesai, klik OK. Lalu bagaimana cara mencetak dokumen? Di dalam cara mencetak dokumen, yang pertama tentunya dokumennya dibuka terlebih dahulu. Setelah itu Anda pilih klik file di pojok kiri atas ya, atau Anda gunakan shortcut CTRL plus B ya, CTRL tombol di keyboard yaitu CTRL di pojok kiri ya, pojok kiri bawah, dan huruf B ditekan secara bersama-sama. Akan tampil seperti ini. Di dalam tampilan printer ini ada bagian-bagian yang perlu kita pahami. Yang pertama terkait nomor satu yaitu copy. Ini menentukan jumlah lembar yang dicetak. Sedangkan yang kedua itu adalah jenis printernya. Pastikan printer itu sudah ready ya nomor yang kedua. Yang ketiga yaitu pengaturan-pengaturan terkait dengan hasil cetaknya. Mau mencetak berapa lembar mana, mau mencetak ukurannya kertas bagaimana, terus posisi kertas. Ini di nomor 3. Dan yang nomor 4 itu adalah tampilan dari hasil cetaknya nanti seperti itu. Nomor berikutnya nomor 5 itu jumlah dari halaman yang bisa kita cetak. Setelah oke dengan apa yang kita cetak, kita setting, kemudian klik print ya. Klik klik print. Nah, klik print yang sebelah atas nih. Klik print di sebelah angka 1 dan angka 2 di antara angka 1 dan angka 2, maka akan muncul printernya hasilnya.
Praktek mencetak dokumen. Pertama, Anda buka dulu dokumennya. Di sini sudah tersedia dokumennya. Lanjutnya adalah Anda bisa klik pada keyboard yaitu CTRL dan huruf P bersama-sama ya. Atau Anda klik file, terus pilih print. Di situ akan ada beberapa menu tampilan seperti ini. Yang pertama di atas itu copy. Ini copy itu menentukan mau berapa uh, lembar yang akan digandakan. Mau menggandakan berapa lembar ini copy. Kalau ini berarti mengcopy dokumen itu cukup satu saja. Kalau di sini tulis dua, berarti nanti akan rangkap dua dokumen tersebut yang akan di print. Kalau ini tiga, kalau kita gunakan satu lagi. Terus yang berikutnya pastikan di sini untuk jenis printernya itu sudah ready atau sudah siap. Di sini akan ada beberapa macam jenis printer ya. Tandanya siap itu ready ya. Kalau belum ada yang ready, pastikan printernya dinyalakan atau tersambung dengan komputer kita. Kalau sudah nyatakan ready, maka siap digunakan printernya. Lanjutnya di sebelah kanan ini ada previewnya, hasil dari apa yang akan kita peroleh dari dokumen tersebut yang kita cetak akan terlihat seperti ini. Di sini akan ada jumlah dari dokumennya di bagian bawah ini. Bagian bawah itu ada jumlahnya 1 dari 15 itu seperti itu ya. Kita bisa akan menentukan halaman berapa yang kita cetak bisa menggunakan ini. Lanjutnya kita setting di printernya. Di sini statusnya adalah printer print all pics. Berarti kita akan kalau kita lanjutkan langsung klik print, nanti dokumennya itu akan tercetak semua kalau all print. Kalau kita ingin menentukan dalam halaman tertentu, misalkan halaman 3 saja, sini dikliknya 3 ya. Halaman 3, pick diisi angka 3, maka nanti yang tercetak adalah halaman yang ketiga ini. Seperti itu untuk halaman 3. Kalau kita pilih curen, misalkan klik curen, ini yang akan terprint adalah kursor yang aktif pada dokumen tersebut. Nah, kebetulan ini yang kursor yang aktif adalah di halaman yang pertama, maka dia akan tercetak. Kalau saya ganti untuk kursornya itu pindah di halaman, misalkan di halaman sini, berarti dia akan di halaman 3 ya. Kita klik curen, dia menunjukkan di halaman 4, maaf halaman 4. Jadi print curen seperti itu. Kalau menggunakan pix, kita bisa langsung mengarahkan ke halaman tertentu, 7 misalkan langsung, berarti nanti yang tercetak di halaman 7-nya, halaman 7 ini yang akan tercetak. Oke, ini untuk jenis-jenis ngeprintnya. Ada print all semuanya, curen untuk bagian. Kalau print custom rate kita bisa mengarahkan ke salah satu pick numbernya. Kalau kita kosongkan berarti dia akan mengirimkan, akan mencetak semuanya. Terus yang bawahnya ada print on site. Jadi kita akan bisa ngeprint salah satunya. Terus collected. Jadi kalau di sini kopinya itu terdiri dari dua, collected ini akan dua jenis. Collected berarti ngurut 1 2 nanti dilanjutkan 1 2 hasil printnya. Kalau pilih yang uncollected berarti nanti ngeprintnya halaman 1 dulu semua, baru halaman 2 semua, seperti itu ya. Terus berikutnya ada posisi kertasnya, portrait, landscape, ini bisa kita atur di sini. Terus yang terakhir berikutnya adalah ukuran kertasnya. Ini kita bisa tentukan nanti ukuran kertas yang kita gunakan apa. Mungkin itu kalau ini sudah paham dari setting. Berikutnya lanjut tinggal klik print. Kalau diklik print, maka akan berproses seperti ini. Mungkin akan ada beberapa notification di sini, ternyata ada margin yang offset ya. Kita bisa klik yes kalau sudah yakin. Nanti akan diperoleh hasilnya. Kita bisa lihat di sini posisi dari printernya seperti itu. Dia ngeprint di halaman berapa. Kalau mau menggagalkan, diklik print terus cancel all. Baik, oke. Berarti dia posisinya menggagalkan printer. Mungkin itu untuk penjelasannya terkait dengan praktek mencetak dokumen. Pertama, jangan lupa subscribe di Oke, selanjutnya adalah scanner ya. Scanner adalah alat yang digunakan untuk memindai suatu seperti dokumen, foto, dan lainnya. Hasil dari pemindaian ini akan dimasukkan ke dalam komputer sebagai data digital. Kalau ada printernya bisa digunakan untuk scanner, biasanya printer itu juga bisa digunakan untuk fotokopi. Lalu bagaimana men-scannernya?
Sebelum men-scanner, pastikan dulu komputer atau laptop kita sudah terinstall untuk scannernya ya. Anda bisa lakukan seperti pada install print tadi. Jadi terkadang itu antara scanner dengan printer itu terpisah kalau kita download di internet. Kalau menggunakan CD nanti ada pilihannya mau diinstal printer dan scanner atau tidak, itu akan ada. Lalu bagaimana cara men-scan dengan printer Epson L3110? Yang pertama tentunya buka dokumen dulu. Maaf, harusnya ini bukan buka dokumen ya. Harusnya adalah di dokumen masukkan ke dalam printer ya. Masukkan ke dalam printer. Dokumen masukkan ke dalam printer, masukkan ke sini ya. Nah, dimasukkan ke sini. Setelah itu buka aplikasi Epson SC Scan 2, lalu klik menu preview kalau ingin lihat previewnya. Terus setelah itu akan tampil seperti ini. Ada beberapa bagian yang perlu dijelaskan. Yang pertama yaitu main setting di nomor 1 ini. Di situ berisi penyetingan jenis kertas, warna, maupun resolusinya. Terus yang kedua adalah image format, menentukan ekstensi dari formatnya atau file name-nya. Di situ ada foldernya. Terus yang ketiga adalah preview atau pratinjo, digunakan untuk melihat di nomor 4 atau tempat untuk previewnya di nomor 4. Langkah berikutnya adalah setelah disetting, Anda klik scan ya, yang di paling bawah ini ya, di bawah ini. Klik scan, maka akan berproses. Ini tunggu sampai 100%. Setelah 100% akan tersimpan di sini ya, folder yang sudah kita tentukan. Maka akan kita peroleh hasilnya dari scanner tersebut. Praktek men-scan. Oke, untuk berikutnya adalah praktek men-scan ya. Pertama Anda harus install dulu untuk drivernya ya, driver Epson L3110. Terus berikutnya dipilih untuk um, Epson Scan 2. Klik, akan muncul tampilan seperti ini. Dia proses memindai untuk men-scan. Nah, selanjutnya akan tampil seperti di sini ya, akan ada pemindainya, ada Epson L3110 series ini. Terus berikutnya di situ ada pengaturan sumber dokumen, terus pengaturan di sini adalah ukurannya, terus jenis warnanya, resolusinya. Kita bisa atur semakin besar resolusinya akan semakin lama ya. Terus putar posisi apakah 0 sesuai dengan datanya atau tidak. Terus berikutnya ada format gambarnya, kita bisa atur sesuai dengan keinginan kita, bentuknya PDF atau yang lain. Ini name tag-nya, pemberian namanya, terus foldernya kita bisa sesuaikan folder yang kita pilih, kita mau disimpan di mana ditentukan di sini ya. Terus di pratinjau, klik pratinjau untuk mengetahui hasil dari hasilnya akan seperti apa. Nah, hasilnya dia akan seperti ini ya. Kalau di pratinjau ini belum menyekan ya, jadi belum ada hasilnya. Setelah yakin dengan posisinya seperti itu, hasilnya seperti itu, klik pindai atau klik scan. Akan berproses untuk menyekan dokumen tersebut. Kita lihat dia disimpannya di folder ppg. Nanti berarti bukanya di folder ppg, terus nama filenya adalah ppg ini 20, 23, 30, 10. Nah ini, nanti kita buka di folder tersebut, di folder ppg-nya. Ini tunggu sampai 100%. Kalau sudah 100% berarti nanti filenya sudah kita simpan di sana. Nah, ini langsung buka. Berarti di sini ini ya. Ini hasilnya. Yang ini klik di open ya. Kita bisa buka hasilnya. Nah, dia hasilnya sudah ada. Demikian praktik praktik. Oke, berikutnya adalah fotokopi dokumen ya. Untuk fotokopi dokumen, Anda masukkan dulu dokumen yang akan difotokopi ke dalam printernya di sini ya. Terus berikutnya Anda lihat menu-menu yang ada di printer tersebut. Di situ ada printer yang ini digunakan untuk memfotokopi tapi warnanya hitam putih. Terus yang sini digunakan untuk fotokopi yang berwarna. Nah, ini pastikan seperti itu.
Itu untuk menyekan, tinggal diklik itu untuk memfotokopi, klik salah satunya, nah akan kita peroleh hasilnya lewat di sini. Oke, dari penjelasan tersebut tentu saja Anda akan mengetahui beberapa pengetahuan tentang hal ini. Terima kasih. Jangan lupa